Saudara, tema kita untuk kita renungkan bersama-sama di malam hari ini adalah Move to Bethlehem. Saudara dan saya diajak untuk kembali mengingat cerita yang ada di dalam Alkitab, Injil yang berbicara tentang mula-mula kelahiran Yesus. Dan di poin pertama dari semuanya itu kita melihat kehadiran Yesus ada di dalam satu keluarga kecil. Di mana dibentuk oleh Yusuf dan Maria. Nah, kita akan membaca bagian Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dan demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara, berbahagialah bagi saudara dan saya yang membaca, yang merenungkan firman dan melakukan firman itu siang dan malam. Move to Bethlehem. Kenapa harus ke Bethlehem? Tidak move to the other place, the other city, the big city in around in Judea atau di dekat-dekat daerah Israel yang lainnya. Saudara, kenapa bicara tentang Bethlehem? Apa yang istimewa dari Bethlehem? Saudara, kalau perhatikan bersama dan simak baik-baik, di sana dikatakan bahwa ada satu hal yang menarik yang diceritakan bahwa kota Bethlehem itu adalah kota yang kecil. Kota yang kecil dan tidak menarik untuk dijadikan suatu acuan untuk hidup. Ya. Untuk jadiin tempat tinggal, untuk bekerja, bisnis atau apapun juga. Karena itu seringkali Bethlehem tidak pernah dimasukkan sebagai kota-kota yang menjadi tujuan sentral dari orang-orang ketika bekerja atau melakukan apapun. Termasuk Yusuf, dia bersama dengan keluarga-keluarga yang lain pastinya mereka mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka ada di Nazaret. Lalu kemudian di situ dikatakan ada di kota-kota di seputar Galilea, karena Galilea kehidupannya lebih dinamis, lebih banyak usaha yang bisa dikerjakan. Nah, mungkin salah satunya seperti itu, saudara. Lalu kita diajak untuk bilang saat Natal, move to Bethlehem. Kenapa Bethlehem, saudara? Saudara, secara geografis Bethlehem itu adalah pegunungan yang relatif tidak tinggi dan juga tidak kemudian menarik untuk dijadikan satu objek tertentu atau tujuan sebagaimana kota-kota berkembang lainnya. Kenapa? Karena Bethlehem itu small area. Sehingga kemudian tidak cukup memiliki sumber daya alam meskipun sangat signifikan. Kata Bethlehem sendiri, itu Beth itu berarti rumah, lehem itu berarti roti, berarti rumah roti, berarti banyak sekali dijumpai di sana mungkin ya, bakery di situ. Atau mereka-mereka yang
penghasil gandum yang nantinya memproduce roti dan sebagainya. Tetapi di situ dikatakan karena small area. Sudah perhatikan yang sekarang ini terjadi di Sumatera. Indonesia kepingin punya BBM yang dari tanaman sawit. Yang terjadi adalah di Sumatera dibuka sekitar 1, sekian juta hektar. Nah Bethlehem itu enggak sampai 1,6 atau 1,7 hektar gitu tuh enggak ada. Jadi mau dibuka, mau gandum model kayak apa, lahan pertanian, lahan perkebunan model kayak apa enggak akan sanggup. Dari sejarah politik, Bethlehem juga menjadi kota kecil yang sangat relatif meskipun sering disinggung di dalam banyak sejarah. Tapi tidak pernah menjadi pusat kekuasaan. Tidak pernah menjadi ibu kota, tidak pernah menjadi sentral politik dan lain sebagainya. Sehingga apa yang bisa dibanggakan dari Bethlehem. Tetapi yang pasti saudara, Tuhan itu berbicara banyak kepada Yusuf di dalam mimpinya. Bahwa ambillah Maria dan janganlah takut karena sesungguhnya anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Saudara perhatikan ini adalah satu garansi yang datangnya dari pihak ilahi. Lalu kemudian pada satu masa tertentu di dalam nabi-nabi sedang berbicara kepada orang-orang Israel. Bethlehem seringkali disinggung di dalam setiap janji-janji. Dikatakan bahwa khususnya di Mika, bahwa Mesias akan lahir di sana. Dan itu merujuk tentang kelahiran Yesus. Lalu kalau saudara perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang lain. Bagaimana ketika Yesus juga sedang diberitakan di dalam perjanjian lamanya. Dan itu dikutip di dalam Matius 2. Terutama dari Yesaya. Setelah Yesus lahir, akan ada ciri-ciri tertentu yang disebutkan di sana. Lalu, kalau saudara perhatikan tentang janji-janji yang sudah tergenapi dan terus sedang tergenapi di sana. Di Matius juga dikatakan bahwa Bethlehem di Yudea tidak akan menjadi yang kecil lagi. Karena akan ada seorang raja baru yang lahir. Dan itu membuat magi dari timur jauh-jauh datang ke Yerusalem. Untuk mencari raja yang baru lahir. Jadi kalau kita perhatikan bersama. Bahwa sesungguhnya kenapa kita harus move to Bethlehem. Meskipun Bethlehem bukan kota besar, bukan kota yang menjanjikan, selalu hanya dianggap sebagai kota biasa-biasa saja. Tetapi itu bukan kota yang buruk. Kalau rekan-rekan perhatikan di sana, di situ di ayat yang keempat Lukas 2 dikatakan ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sudah ada nama raja yang paling dahsyat, yang besar, yang paling sukses, yang tercatat di dalam sejarah Israel. Itu melekat atas kota Bethlehem. Artinya, Bethlehem bukanlah hal yang biasa. Bethlehem secara spiritual, secara ilahi dan jalan panggilan berkali-kali dinyatakan. Bahkan raja besar sebagaimana Daud melekat
namanya itu dengan kata Bethlehem atau kota Bethlehem. Lalu dari apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi jelas ada janji-janji besar atas Bethlehem. So why? Kenapa harus move to Bethlehem? Karena ada janji Allah yang melekat, yang tinggal tetap atas Bethlehem. Lalu di Bethlehem itu juga ada anugerah Allah, di mana ada dipakai kota itu sebagai kelahiran dari juru selamat. Sebagaimana yang telah diberitakan bertahun-tahun dan itu tergenapi dengan kelahiran Yesus di Bethlehem. Saudara, jangan kita kemudian melupakan pesan-pesan yang amat sangat jelas. Move to Bethlehem. Saudara, move to Bethlehem tidak selalu berarti saudara harus kembali ke kota kecil. Dan pasar terlalu besar. Saya harus pergi ke kota kecil. Kota kecil yang mana? Ya mungkin kota-kota second dari Pulau Bali. Atau kota-kota tujuan setelah kota second itu kota yang ketiga, kota yang keempat. Yang mungkin itu benar-benar dilupakan oleh orang. Bukan begitu yang diinginkan ketika kita belajar bagian ini. Tetapi sesungguhnya belajar dari Bethlehem yang kecil, Tuhan punya rencana yang indah atas Bethlehem. Saudara pun demikian, di dalam banyak pemandangan, pekerjaan-pekerjaan kecil apapun, saudara dianugerahi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukannya. Dan itu menjadi pekerjaan yang besar. Move to Bethlehem bukan hanya sedang berbicara. Saudara diajak untuk menghargai hal-hal yang kecil. Saudara juga dikehendaki untuk terus mengingat bahwa Allah suka dengan kerendahan hati. Bethlehem bukan koar-koar sebagai mega city yang ada di Israel. Dia tidak kemudian menyiarkan tentang betapa menjanjikannya kota ini. Tetapi dia tetap melihat dan memposisikan dirinya berada di sana. Saudara, ini berarti bahwa selain ada kesempatan bahwa Tuhan memakai hal-hal yang kecil, Tuhan tidak pernah melupakan hal-hal yang kecil. Tuhan punya rencana kepada tiap saudara. Dan kerendahan hati Bethlehem itu pula yang menginspirasi saudara untuk memiliki hati yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan, aku adalah kota Daud, tapi aku Bethlehem. Aku kota Daud, tetapi aku bukan Yerusalem. Aku kota Daud, tetapi aku juga bukan ibu kota besar lainnya yang ada di dunia. Aku hanya Bethlehem. Saudara, itu yang sedang dikatakan kepada saudara dan saya. Whatever you are, saudara. Siapapun kamu, apapun dirimu, saudara. Bahwa Tuhan menyukai kerendahan hati yang demikian. Tuhan tidak sedang melihat orang dari segala statusnya, prestisnya atau apapun juga. Tetapi dari hati yang rendah di hadapan Tuhan. Bethlehem juga tidak teriak-teriak dengan berkata, Tuhan kenapa engkau melupakan aku? Enggak. Karena kesederhanaannya, karena kerendahan hatinya, maka Allah mengasihi Bethlehem. Saudara, saya tidak akan berpanjang lebar berbicara move to Bethlehem dengan dimensi-dimensi yang lainnya. Akan ada banyak dimensi yang saudara bisa temukan di sana. Tetapi dua hal ini, meski Bethlehem kecil, Tuhan punya rancangan yang indah. Meski Bethlehem kecil, tetapi Tuhan menyenangi
kerendahan hati dari kota itu. Saudara, di ayat yang ketujuh, saudara mendapati di situ. Lalu seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, didapati dibungkus dengan lampin, dibaringkan dengan palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Yesus lebih rendah hati daripada Bethlehem. Jadi berbicara tentang move to Bethlehem. Yang ketiga, saudara, yang paling hakiki adalah kita diajak melihat sendiri tentang Yesus yang adalah sosok lebih rendah hati daripada Bethlehem itu sendiri. Bethlehem tidak punya yang namanya hotel yang mewah, penginapan yang besar, memang. Tetapi Bethlehem yang disinggung di situ dikatakan, setiap rumah penginapan diceritakan di sana tidak mampu menampung sang juru selamat. Lalu akhirnya kita dapati juru selamat kita lahir di kandang. Tidak ada kata kandang memang di sana, tetapi pernyataan lampin dan dalam palungan itu jelas berbicara tentang tempat di mana anak juru selamat yang lahir itu diletakkan dan terbaring. Di palungan, tempat di mana ternak itu mendapati makanannya. Dan Yesus adalah sumber kehidupan. Lampin yang membungkusnya, yang menghangatkan, sejatinya itu juga tidak sedang mengurangi kata palungan itu. Palungan seringkali diidentifikasi sebagai tempat sumber daripada makanan. Bethlehem dijadikan asal katanya sebagai sumber dari roti. Palungan sumber makanan bagi ternak. Dan Yesus hadir di sana. Saudara, dialah sumber hidup saudara. Jumpailah. Move to Bethlehem berarti saudara dikehendaki untuk berjumpa dengan juru selamat yang sejati. Sudahkah Natal kali ini saudara berjumpa dengan Kristus, juru selamat sejati saudara? Kita renungkan sejenak di hadapan Tuhan.